Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT-SDN 1 Talang Padang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan karena pada kesempatan hari ini sudah mau ikut bergabung dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebagai salah satu tugas saya untuk mengumpulkan dan membuat aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak di modul 1.4 bersama saya Ratnasari SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Okus Selatan. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk memulai acara hari ini, marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini pada siang hari ini atas kedatangan Bapak Ibu Guru semua berkumpul di sini, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Mohon untuk selanjutnya masuk tadi. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Mas Revi. Konsep budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Mas. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengingat profil pelajar Pancasila kemarin ada 6 ya Pak Bu. Ada yang masih ingat nggak? Yang termasuk karakter profil pelajar Pancasila. Masih ada yang ingat nggak? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, berkolaborasi, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila. Slide selanjutnya, Mas Randy. Nah, di sini saya ada game Bapak Ibu ya. Ada game cobalah buka. Kira-kira 2 guru saya mohon untuk bisa bermain peran di depan di sini. Kira-kira siapa yang bersedia? Kita akan main game cobalah buka. Siapa? Oh, silakan sini. Pak Uci dan Dela ya. Di sini tugasnya saya bacakan sebentar. Anda adalah A. Jadi A di sini adalah Uci ya. Yang di sini A adalah Bu Uci dan tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Anda mencoba membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan sekarang tugas B, tugas guru yang kedua, Ibu Dela
adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B, teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Nah, kita akan coba untuk Bu Uci dan Ibu Della ya. Sekarang saya persilakan untuk Ibu Della dan Ibu Uci. Ayo, boleh langsung. Aku punya duit. Amun kau gak buka ini tangan, aku kasih duit. Gak mau. Gimana caranya sekuat tenaga bisa buka itu? Gak mau. Geletek. Klinik cantik kan kita nih. Suruh bibir. Gak mau berdosa. Oke, cara yang selanjutnya menggelitik. Buka makanya, buka. Ayo buka. Baju berantem, nah, lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah cukup? Nah, ya. Jadi dari Ibu Della dan Ibu Uci ini sekarang muncul 3 pertanyaan. Apakah Anda B membuka kepala tangan Anda? Tidak ya. Mengapa? Apa alasan Anda dan atau B membuka kepala Anda? Jadi yang B menjawab nih. Kenapa B ini mau membuka? Alasannya apa? Mengapa? Kepo, penasaran. Karena sesuatu yang berharga itu apa sih sebenarnya yang ada itu seberapa berharga? Terus pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Nah ini pertanyaan untuk Ibu Uci. Apakah Anda membuka kepala atau menutup kepala tangan Anda tadi? Menutup kepala. Menutup kepala. Alasan Anda menutup kepala itu apa? Hal tersebut sangat berharga bagi saya. Karena hal tersebut sangat berharga. Terus pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Saya sendiri. Diri sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk terima kasih ya. Jadi di sini Pak Bu, kenapa ada game cobalah buka ini hanyalah sebagai contoh bahwa kita, pribadi kita yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini hanya contoh kecil saja. Ketika kita punya sesuatu yang berharga, yang dicoba dibuka dengan berbagai sogokan, misalnya amplop, ujian, atau intimidasi, ancaman, kita tidak bisa dengan mudahnya memberikan itu kepada orang lain. Artinya kita sendiri yang mengontrol kita sendiri, diri kita sendiri. Baik, selanjutnya Mas. Ini ada miskonsepsi teori kontrol menurut William Glasser melalui choice theory. Ada 4, yaitu ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya Mas. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada 2 perbandingan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di sini bisa kita baca ya. Kalau stimulus respon itu anggapannya seperti ini. Realitasnya kebutuhan kita itu sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Itu perbandingan ya. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Tapi kalau menurut posisi teori kontrol,
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini perbandingan ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan dia. Tapi pada faktanya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi setelah kita membujuk, pasti ada intimidasi yang memaksa. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang. Selanjutnya, Mas. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, tanpa intimidasi, hukuman, dan reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, Mas. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years atau program PYP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama dari dalam, intrinsik, dan yang kedua dari luar, ekstrinsik. Yang dari luar atau ekstrinsik, yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang keluar dari luar diri kita sendiri. Contohnya ketika kita melaksanakan budaya positif itu karena ada penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dengan kita misalnya mau menerapkan sebuah disiplin itu karena kita takut akan dihukum, makanya kita menjalankan sebuah kebudayaan disiplin tadi, disiplin positif tadi. Itu adalah motivasi dari luar. Kita mau menjalankan sebuah budaya yang baik itu motivasinya dari luar itu yang pertama karena imbalan, yang kedua karena takut hukuman. Nah, sekarang motivasi yang dari intrinsik atau dari
dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sebelum kita melaksanakan sebuah disiplin itu rasa itu timbul dari dalam diri kita sendiri untuk melaksanakan sebuah peraturan, bukan karena sebuah imbalan, bukan karena sebuah ancaman atau sebuah hukuman. Selanjutnya, Mas. Ini perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sekarang ada tabel tentang tindakan guru. Di sini nanti kita bisa memilah mana yang itu konsekuensi, mana yang itu hukuman. Misalkan yang nomor 1 ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kan suruh nulis konsekuensi. Iya, suruh menulis. Kita kunci ya. Tadi ada yang guru, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Karena di slide selanjutnya itu ada jawabannya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut lengkap. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Jadi mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Menggantikan kertas adalah konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman itu terbalik itu ya. Terbalik. Double. Selanjutnya Mas Reni. Sekarang kamu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Kita slide selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lihat selanjutnya, Mas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gossen 1998, suatu keyakinan pada nilai-nilai kebajikan akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas ini ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya. Kalau keyakinan kelas itu dari kalimat saja itu lebih simpel dan karena supaya mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ya ada peraturan kelas ini, kita buat dalam kelas jangan membuang sampah sembarangan. Jadi bentuk keyakinan kelasnya itu bisa kita buat dengan kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Kurang lebihnya seperti itu contohnya. Selanjutnya Mas. Nah di sini ada peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Selanjutnya Mas Edi. Ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini adalah contoh kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas saya. Di sini yang tahap pertama adalah memberikan pemahaman dulu kepada siswa. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana cara membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas itu bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, ini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya lakukan dengan murid saya. Ini gambar yang pertama ini adalah tahap pertama kita menyampaikan pemahaman dulu kepada siswa kita, yaitu menyampaikan apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, apa saja kalimat-kalimat yang sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi di sini guru membimbing murid membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Mas. Gambar yang kedua ini adalah di mana setelah memberikan pemahaman kepada siswa berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kita kasih selebaran kertas sticky note, kita kasih ke mereka apa yang ingin mereka buat untuk keyakinan kelasnya sesuai dengan masing-masing siswa. Di sini siswa ikut berkolaborasi. Nah, yang ketiga ini murid menempelkan sticky note berisi kalimat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi setelah mereka berkolaborasi, bekerja sama, diskusi, mereka menempelkan hasil yang mereka sudah tuliskan. Yang selanjutnya, setelah ditempelkan, guru dan murid memilih dan memilah kalimat keyakinan kelas dan mengelompokkannya. Mungkin dari beberapa murid itu ada kalimat-kalimat yang sama, kita bisa memilih salah satunya saja. Selanjutnya Mas Redi. Dan yang terakhir, setelah keyakinan kelas dibuat, ditempel, harus yang terakhir tuh
keyakinan kelas yang sudah disepakati itu harus ditempel di dinding. Dan jangan lupa berikan tanda tangan atas kesepakatan yang sudah dibuat dari murid-murid. Silakan selanjutnya, Mas. Selanjutnya kita ada game. Supaya kayaknya ini udah siang, udah ngantuk. Kita ada game, Bu. Carilah perbedaan gambar di bawah ini. Ini ada 2 gambar ya. 2 gambar ini ada beberapa yang berbeda. Siapa yang sudah menemukan? Ayo Boci dulu sebentar. Boleh semua? Boleh. Satu aja satu. Yang pertama itu kunci, Bu. Gantungan kan yang itu 2, yang itu 3. Ya, ada lagi. Bentar. Ibu boleh. Banyak itu. Kopi. Yang pertama jam. Jam. Jadi Kursi apa? Itu berbeda ya. 2, 3. Siapa lagi yang menambahkan? Balok yang tadinya yang sebelah kiri itu diteletak di lantai, yang kedua itu dipegang sama anaknya. Ya, benar sekali. Ada lagi? ada yang di Foto itu yang misalnya kucing, misalnya 2. Ya, benar. Ada lagi? ini lampu, Bu. Di situ kan ada size-nya, yang itu tidak ada. Ya. Ada lagi? Ada, Bu. Coba. Kaos kakinya, Bu. Kaos kaki. Ya. Benar. Masih ada lagi? Ada topi. Mana? Ya, yang terakhir adalah topi ya, di samping panda itu. Ya, topi panda, ada yang koboi. Nah, berarti masih itu ya, Bu ya. Kelihatannya masih fokus ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nih slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, Mas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Yang keempat, kesenangan. Kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang kelima adalah kebebasan, yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Kita langsung ke slide selanjutnya, Mas Randy. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Pernyataan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini masuk ke kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Yang kedua, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu masuk ke kebebasan. Yang keempat, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dan itu masuk ke kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang terakhir, aku lapar, tapi Pak Guru tidak mengizinkan aku ke kantin. Itu adalah kebutuhan hidup. Selanjutnya, Mas.
5 posisi kontrol guru. Kita sudah masuki 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu memiliki 5 kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mungkin tadi sudah mendengar sebagian Bapak Ibu guru. Guru adalah sebagai manajer. Sekarang kita bahas selanjutnya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat 20 menit di sekolah. Nah, selanjutnya Mas, ini ada video terkait tentang 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak akan menyaksikan, dari menyaksikan video ini akan paham. Silakan disaksikan. Penilaian dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima Jadi nanti kita tahu pembedanya itu, guru sebagai penghukum itu gimana, merasa bersalah itu gimana, teman bagaimana, gitu. Perlu diperhatikan nggak Bu? Perhatikan. Sini kamu. Ini sebagai kontrol penghukum ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengangkat dendam.
posisi pembuat merasa bersalah. Yang kedua ini yang kedua Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga posisi teman ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer. Ini posisi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren udah menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kapia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan. Nah, demikianlah tadi video tentang inilah tadi video tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi dari kelima tersebut yang sangat disarankan untuk guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang penerapan posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum pasti hormat pada bendera selama 1 jam. Tetapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, di sini beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Slide selanjutnya, Mas Redi. Kalau untuk posisi sebagai teman, yaitu ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat
berbuat seperti ini lagi. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sekarang posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu perbedaan ya, Bu. Dari kelima itu memiliki perbedaan masing-masing. Slide selanjutnya. Dari pernyataan di bawah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau teman? Membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai apa? Pemantau, teman, penghukum, atau manajer? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau, sebagai ada yang kemarin. Nanti kita lihat ya selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa? Sebagai apa? Merasa bersalah. Coba slide selanjutnya, Mas Reni. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Menghukum, karena di sini ada embel-embel mendapatkan stiker bintang ya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, manajer. Yang kelima, penghukum. Slide selanjutnya, Mas Reni. Suatu proses dialog. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh menstabilkan identitas itu kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu hanya contoh kalimatnya. Kalau seandainya kita menangani sebuah kasus, nanti ada contoh di slide selanjutnya ini. Yang kedua, kita ice breaking dulu sebentar ya. Sepertinya udah pada ngantuk semua ini. Ayo bareng-bareng kita ice breaking sebentar. Ayo Bu, berdiri Bu, semuanya Bu. Bapak, saya mau saja. Jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung
kamera cekrek, jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Semangat belajar ya? Ya, Terima kasih. Mudah-mudahan gak ngantuk ya, sebentar lagi ya Pak Bu ya. Silakan slide selanjutnya Mas Randy. Paling enggak udah hilang ngantuknya ya Pak Bu ya. Kita masuk yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya nih, kamu pasti punya alasan mengapa seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Silakan selesai. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimatnya seperti ini ya, contohnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Itu contoh-contoh kalimat segitiga restitusi. Untuk lebih memahami segitiga restitusi ini, mari kita saksikan skenario kasus seorang siswa yang bernama Dara yang marah ketika dalam kelompoknya ada satu temannya yang gak ikut kerja kelompok atau asik main sendiri. Silakan menyaksikan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang menampilkan 3 tahap tadi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Dua slide. Ini adalah contoh skenario kasus yang menggunakan tahap segitiga restitusi. Di awal video ini tadi itu ada tahap menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini hanya contoh ya Bu, yang sudah pernah saya lakukan kepada siswa saya. Silakan slide selanjutnya. Dalam perencanaan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Demikianlah materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah kita masing-masing. Banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Kepada Bapak Ibu di sini semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Di akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, ya, baik tersirat maupun tersurat. Jadi di luar konteks yang membedakan suku. Jadi di dalam kelas ini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Dara, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya pas Ibu ada tamu di kantor, kamu tadi berantem ya sama Safik ya? Iya Bu, habis kesel sih. Kesel kenapa? Sampai tuh Bu, kalau setiap kerja kelompok nggak pernah kerja, santai-santai aja Bu. Oh gitu, ya sebenarnya wajar kamu marah dan kesel. Karena mungkin kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan melakukan hal itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan tadi sama Syafiq? Iya, saya marah-marah Bu sama Sapik. Saya maki-maki aja Sapik Bu, sampai saya nggak sadar kalau saya buka meja. Oh gitu. Tapi kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam aja? Saya dan Arika kerja, dia santai-santai aja. Kan yang dapat nilai bertiga, tapi yang kerja cuma berdua. Enak sekali dia Bu. Oh ya gitu, wajar sih kamu marah karena kamu pengen ketika kerja kelompok ya kerja semua, nggak ada yang enak-enakan, santai ya. Terus Ibu juga menghargai tindakan kamu yang tidak seburuk dari yang kamu lakukan tadi, seperti misalnya menendang atau memukul Safi. Tapi perlu kita pikirkan ya, apakah dengan kamu marah, menggebrak meja, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Bu. Nah kalau tidak, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Nah kalau keyakinan kelas saling menghargai atau menghormati antar teman, apakah itu penting buat kamu? Iya penting Bu. Kalau memang itu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan
ketika kamu sedang marah. Harus lebih sabar, Bu. Bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau seandainya kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar, Bu. Tidak mudah marah. Kalau terjadi lagi, saya akan melaporkan kepada wali kelas saya, Bu. Iya, betul sekali ya. Tindakan kamu, daripada kamu marah-marah, daripada kamu gebrak meja, kalau itu terjadi lagi, bisa laporkan dengan wali kelas kamu. Ya, Ibu sangat setuju. Tetap semangat belajar, sekolah ya. Dan terima kasih, sekarang boleh kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih, Bu.